Hai teman-teman, kali ini saya sedang membuat martabak lagi. Dan ini itu merupakan perpaduan resep yang tepat terutama untuk para pemula. Sehingga hasilnya tidak akan bantat dan tidak mengecewakan. Martabaknya benar-benar mengembang, lembut, dan rasanya benar-benar enak. Bagaimana caranya? Yang pertama, siapkan air 600 ml dan tuang ke dalam wadah. Kemudian sisakan 100 ml. Lalu masukkan vanili cair secukupnya. Kemudian tambahkan pewarna kuning telur atau pewarna kuning muda kira-kira 3 tetes saja. Dan tambahkan juga susu bubuk 20 gram. Lalu bahan-bahan ini semua diaduk supaya tercampur dengan baik. Setelah bahan-bahan ini semua sudah tercampur, lalu kita akan masukkan tepung terigu 500 gram dan dimasukkan setengah dulu ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Lalu kita aduk-aduk sampai tepung terigu ini basah semuanya. Nah, karena tepung terigu ini terasa kental banget dan keras ketika diaduk, lalu saya akan memasukkan semua air yang saya sisakan tadi. Kemudian diaduk-aduk lagi. Dan tambahkan terigu yang masih disisakan tadi. Masukkan saja semuanya sampai habis. Dan kita aduk-aduk lagi. Dan adonannya terasa kental dan keras lagi ya, karena ada penambahan tepung terigu. Dan untuk melembutkan adonan ini, tambahkan gula pasir 100 gram. Dan 1 butir telur, baik kuning maupun putihnya masuk semua ya. Lalu kita akan aduk-aduk kembali. Ini sekedar pemberitahuan saja. Setiap tukang martabak punya cara masing-masing. Ada yang bahan-bahan semuanya dimasukkan di awal. Ada juga yang memasukkannya di akhir, ketika martabaknya mau dipanggang. Ada yang memakai telur utuh, ada juga yang hanya memakai kuningnya saja. Ada yang memasukkan jenis-jenis minyak ke dalam adonan, dan itu semua merupakan kebiasaan masing-masing. Yang penting buat saya, martabak ini bisa enak dan bisa laris manis di pasaran, mau apapun bahannya. Dan lebih bagus lagi jika bahan-bahannya sangat sederhana tetapi laris manis di pasaran. Oke, kita kembali ke adonan. Nah, adonan ini kita aduk-aduk terus sampai halus ya. Kata orang sih kalis, tapi buat saya sih asal halus aja sih. Aku nggak ngerti arti kalis-kalis itu. Halusnya cukup seperti ini saja, jangan sampai keenceran. Lalu adonan ini kita akan tutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Dan setelah diistirahatkan sampai 4 jam, lalu adonan ini kita akan buka. Lalu masukkan baking soda setengah sendok teh, saya memakai sendok takar ya. Dan dilarutkan dengan sedikit air. Dan diaduk-aduk sampai pengembang ini bisa tercampur dengan adonan. Dan adonan ini sudah siap untuk dipanggang. Tinggal diambil pakai gayung atau mangkok takar. Lalu kita ke dapur, panaskan loyang dengan api besar. Nah, ini loyangnya sudah panas ya. Panasnya sudah optimal. Kemudian, apinya kita kecilkan kembali, asal standby saja, supaya loyangnya tidak kembali dingin. Dan sekarang kita tuang adonan ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Perlu diingat step-step pengapian ini ya. Tunggu beberapa saat, kira-kira 2-3 menit. Sambil memantau tingkat kematangan dan pengembangan adonannya. Perlu diperhatikan kalau muncul gelembung-gelembung di dalam adonannya, berarti adonan ini bagus dan pengapiannya tepat. Dan setelah gelembung-gelembung di permukaan martabaknya sudah hampir merata,
Lalu saatnya kita akan menaburkan gula pasir di permukaan martabaknya. Kemudian kecilkan kembali apinya. Kita hanya menggunakan panas loyangnya saja. Dan ditutup. Jangan lupa beri celah uap panas ya. Kita tunggu. Kemudian coba kita lihat, intip apakah sudah matang. Nah, ini tinggal sedikit ya, masih agak basah sedikit. Lalu kita tutup dan kita tutup dengan full. Kita tunggu kira-kira 20-30 detik saja, lalu kita buka lagi. Nah, ini udah benar-benar matang ya. Dan dengan cepat kita harus angkat dari loyangnya supaya martabak ini nanti tidak alot. Letakkan di telenan. Tutup selama setengah menit saja, jangan lama-lama. Lalu kita buka. Dan potong bagian tengah martabaknya. Sebelumnya saya sudah poles dengan margarin ya, tapi tidak kesut. Dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Saya menggunakan keju parut sebagai toppingnya ya. Tambahkan susu kental manis. Dan bagi teman-teman yang tidak begitu suka rasa manis yang berlebihan, susu kental manis ini bisa di-skip saja. Lipat martabaknya dan rapikan toppingnya supaya tidak berjatuhan. Kemudian poles kulit luarnya dengan margarin kembali. Dan kita lihat penampakan bagian dalam martabaknya. Ini dia. Seratnya bagus dan martabaknya lembut ya. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, ini dia ya. Kita akan potong. Tentu saja pemotongan ini sesuai dengan kebiasaan masing-masing ya. Punya cara dan pola sendiri-sendiri. Harus menggunakan pisau yang tajam ya, agar potongan martabaknya nanti rapi. Nah, ini dia teksturnya. Ini lembut ya. Ini lembut banget. Dan saya akan ambil satu potong. Ini martabaknya mengembang ya. Dan lembut. Dan saya akan cicipi. Benar-benar enak. Nah, teman-teman yang mau mencoba resep ini, saya yakin Anda pasti berhasil. Asalkan mengikuti langkah-langkah di video ini. Oke, dan terima kasih.